Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Rezekinya wahai khusus diselamatkan dunia wal akhir, Allahumma amin. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Muwattaqin yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang saya muliakan dan saya sayangi para undangan, ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di Masjid Al-Muwattaqin ini. Insyaallah tatkala kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan keberkahan di masjid ini. Allah turunkan keberkahan kepada orang yang ikut merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara ini katakan, Pak, saya ini seperti ada jadwal hari ini, betul. Jadi saya suruh tunggu dulu sampai kalau Senin di satu baru saya ada jadwal. Karena ini masih saya bela-belain dulu lah sebentar. Jadi sebentar lagi dia bisa sampaikan. Tadi saya sudah ditunggu, jadi belum mendadak. Dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Nanti apa yang kita sampaikan sama-sama menjadi muhasabah kita semua. Insya Allah ini adalah kebaikan kita semua. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperingati lahirnya seorang pemimpin besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang tidak pernah meninggalkan umatnya, satu-satunya nabi yang tidak pernah meninggalkan umat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Saya bahasnya nanti sampai kita di yaumil qiyamah, nanti begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Cintanya baginda Rasulullah kepada umatnya luar biasa. Jangankan Nabi di yaumil qiyamah, ketika meninggalnya pun Rasulullah masih ingat kepada umatnya. Jadi kita ini kadang-kadang pengennya minta syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jalannya gimana supaya kita mendapatkan syafaat kepada Rasulullah? Jangan hanya minta. Tadi ada meditasinya gimana supaya dapat syafaat. Satu-satunya jalan kata para ulama salafus shalihin bahwa yang gampang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, berbanyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana baca sholawat? Banyak dari kasih sholawat ada yang dikatakan Rasulullah. Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sholawat yang diajarkan ulama-ulama salaf dulu. Kenapa ulama-ulama salaf dulu kita mengajarkan sholawat? Dapat dari mana redaksi sholawat? Mereka pun bertawajud kepada Allah. Ada yang namanya kitab Dalailul Khairat, kumpulan sholawat. Ada lagi yang namanya sholat Al-Fatih. Ada lagi yang namanya sholawat Nurul Anwar. Banyak. Boleh nggak dipakai? Boleh. Jadi kuncinya Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, perbanyak sholawat. Yang gampang itu ada satu sholawat yang paling gampang. Sholawat ini namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Ini sholawat Jibril, namanya diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam. Ini Nabi kita belum lahir, sholawatnya sudah ada. Perbanyak baca sholawat kalau kita ingin selamat di dunia wal akhirah. Ya.
Bapak Ibu sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah, saya langsung aja ya ke pokok persoalan ya Bu ya, karena saya ditunggu ya. Ketika Rasulullah dalam keadaan sakit yang parah, pada saat itu beliau ditemani oleh anaknya Fatimah Az-Zahra, ditemani oleh Ali bin Abi Thalib, dan ditemani oleh salah satu istrinya Siti Aisyah. Tatkala datang masa malaikat Israel datang ke rumah baginda Rasulullah SAW, apa kata Israel? Jitani jahilan aqawiyah. Ketika Rasulullah melihat Israel alaihissalam, ya Israel, engkau datang ingin bersilaturahmi atau ingin mencabut nyawaku? Maka jawab Israel, ya Rasulullah, ya Habibullah, aku datang kepadamu ya Allah, ituka jahilan aqawiyah. Aku datang kepadamu ingin bersilaturahmi dan sekaligus ingin mencabut nyawaku ya Rasulullah. Itu pun kalau engkau mengizinkan. Itu pun kalau engkau mengizinkan. Nah coba kalau kita mengizinkan itu pasti ada kita apa? Tapi apa jawab Rasulullah? Ya Israel, jikalau ini adalah perintah Allah kepadamu, maka cabut nyawa. Singkat cerita Bapak Ibu saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Israel mencabut nyawa baginda Rasulullah SAW, ini mencabutnya pelan sekali, dicabut dengan pelan sekali. Israel tidak berani melihat muka Rasulullah, malaikat Jibril tidak berani melihat muka Rasulullah. Pelan yang luar biasa yang dicabut ini baginda Rasulullah sambil bergerahan sakit Rasulullah. Sakitnya luar biasa tatkala dicabut malahan rohnya Nabi Muhammad SAW dari kaki sampai ke betis. Itu menahan sakit sampai keluar lagi kan, sampai basah baju. Ketika sampai di lututnya Rasulullah menjerit, dan pada saat itu Israel tidak tega melihat Rasulullah saking sakitnya dicabut oleh malaikat Israel. Apa kata Rasulullah? Ya Israel, bagaimana sakitnya ketika engkau mencabut nyawa umatku? Ya Rasulullah, kata Israel, lebih sakit 10 kali lipat dari ini yang aku lakukan. Ini keterangan benar. Ketika diberi keterangan seperti itu, maka kata Rasulullah, ya Israel, jikalau umatku nanti dalam keadaan sakaratul maut, engkau cabut nyawaku, maka limpahkan sakitnya sakaratul maut kepada dirimu. Masya Allah. Sakitnya kita Bapak Ibu ketika dicabut nyawa oleh Israel itu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sakitnya. Kenapa demikian? Karena cintanya Rasulullah kepada kita, cintanya Rasulullah kepada umatnya. Bagaimana dengan kita yang ada di mulut cintanya tetapi tidak pernah mempraktekkan cinta kita kepada Rasulullah, tidak pernah membaca salawat kepada baginda Rasulullah, pengennya dapat syafaat tapi tidak pernah membaca salawat. Ditarik lagi nyawanya Rasulullah ketika sampai di tenggorokan, maka dibisikkanlah Sayyidina Ali oleh Rasulullah, usikum bi sholati. Kata Rasulullah, kita diperintahkan oleh Rasulullah, usikum bi sholati, pelihara sholatnya, wa malaikat aimanukum, dan peliharalah orang-orang lemah di antara sekitar kita. Dua pesan Rasulullah tatkala Rasulullah meninggal. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, perbanyak sedekah. Ini pesan Rasulullah. Bapak Ibu sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai hari subuh di situ cinta Rasulullah? Tidak. Ketika di akhir kiamat nanti, orang yang pertama dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya baginda Rasulullah SAW. Langsung dimasukkan di surga yang Firdaus oleh Allah. Ditempatkan langsung di surga Firdaus.
yang diucapkan aina ummati, di mana umatku, di mana umatku. Ketika Allah mendengar permintaan Rasulullah, maka kata Allah, umatmu ya Rasulullah sedang ada di padang mahsyar. Maka mendengar bahwa umat Rasulullah di padang mahsyar, Rasulullah keluar dari surga menemui umatnya, lah di sana, lah di sini, tidak bertemu. Begitu banyak miliaran manusia di padang mahsyar. Ada yang kebanjiran dengan keringatnya sendiri, ada yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar ini gambarannya beberapa kitab bahwa nanti matahari sejengkal di antara para tanda-tandanya umat Rasulullah pada saat Rasulullah mencari adalah ketika Rasulullah melihat bekas wudhu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kelebihan umat Rasulullah. Saya izin saya begini. Ketika bertemu umat Rasulullah di padang mahsyar, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung sujud lama sekali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil meneteskan air mata. Ya Allah, selamatkan umatku dari padang mahsyar. Ya Allah, umatku sedang kepanasan. Ya Allah, umatku sedang kehausan. Ya Allah. Lalu kata Allah, bangkit ya wahai Rasulullah, berikan umatmu dengan minum telaga besar. Ini cintanya Rasulullah. Di padang mahsyar saja kita masih diingatkan sama Rasulullah, masih diberikan minum oleh Rasulullah oleh telaga Kausar. Ketika selesai minum, Rasulullah sujud kembali sambil menangis. Rasulullah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diminta Rasulullah? Ya Allah, selamatkanlah umatku dari jalan Sirat. Maka kata Allah, wahai Rasulullah, tunggu umatku di ujung Sirat. Dan ketika Rasulullah menunggu di ujung Sirat, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Allahumma salama ummati, Allahumma salama ummati. Ya Allah, selamatkan umatku dari Sirat. Ya Allah. Ini luar biasa cintanya Rasulullah kepada kita. Apakah sampai di situ? Tidak. Selesai dilihat umatnya lewat Sirat, ada yang bisa menyeberang dengan cepat gelap, ada yang langsung lewat, ada yang langsung masuk ke jebur atau di dalam api neraka. Tidak semuanya umat Rasulullah bisa menyeberangi Sirat. Ada yang masih jatuh langsung ke di bawah Sirat. Ada yang langsung yang ibadahnya bagus langsung sampai ke surganya Allah. Dan ketika Rasulullah melihat umatnya masih ada di dalam neraka, maka kata Rasulullah ya Bapak Ibu, sujud kembali sambil menangis. Beliau mengatakan, ya Allah, selamatkan umatku yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Maka diselamatkan lagi oleh Rasulullah yang punya iman akhirat. Singkat cerita sampai Rasulullah minta terakhir, selamatkan umatku yang ketika hidupnya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi perjuangan Rasulullah SAW itu luar biasa, Bapak Ibu saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, ayo, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, perbanyak baca selawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah, jadi Rasulullah, aksiru salat alaihi fa inna salatakum alaihi maghfirun dzunubakum, kata Rasulullah. Sekarang kita bahwa selawatmu yang kau perbanyak itu akan menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, salah satu cara untuk kita melakukan syafaat, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sholawatnya apa? Gak usah yang payah-payah, gak usah yang panjang-panjang.
pakai salawat Jibril juga alhamdulillah. Bacanya gimana? Sallallahu ala Muhammad. Baca sholat 100 gak bisa baca 11 kali, insya Allah itu jalan kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Karena kata beberapa guru saya dan beberapa ulama salah bahwa salah satu amalan yang paling gampang yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah membaca sholawat. Kenapa demikian? Karena membaca sholawat Bapak Ibu tidak tergantung dalam keadaan kita wudhu, enggak wudhu boleh, lagi keadaan duduk juga boleh, dalam keadaan haid juga boleh. Insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sholawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Apakah yang lain tidak diterima? Diterima, tapi ada caranya lebih rumit. Kalau kita zikir harus benar, baca subhanallah, kalau bacanya salah belum tentu diterima. Nah, kalau salawatlah salah-salah masih diterima sama Allah. Yang penting ada nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti diterima. Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengajak, yuk bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Perbanyak sholawat, perbanyak sholat, dan jangan pernah lupa meninggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat yang di bawah. Karena pesan Rasulullah itu hanya dua, pesan Rasulullah ketika sakaratul maut, dirikan sholat atau jaga sholat dan perbanyak bersolawat kepada orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah tatkala kita jalankan kedua ini, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat, diberikan keselamatan di dunia dan akhirat, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat didoakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan akhirnya saya ucapkan yuk kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan syafaat Allah ini kepada kita, bukan hanya kepada kita dan kepada keturunan kita semua, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya'ti amam wa ilahi wa zina. Ya Rabbana lakal hamdu wa jalali wajhikal karim wa an sultan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilatil ahya wa mithqal bilyas sayyidina Muhammadin al-muqtam wa anil athham wa ashabihi al-adadani amin ya rabbal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salatan tammatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanhalu bihi al-qurab wa tadru bihi al-awrain wa tanhalu bihi al-ghaib wa min al-mawati wa asfasil al-qurban bil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamatin wa nafsin dari kulli makhluqillah. Allahumma ya Allah pada malam ini ya Allah, kami semua ya Allah yang hadir di sini khususnya di pasar hutan ini ya Allah, memberikan ya Allah seorang pemimpin kami, pemimpin besar kami ya Allah, panutan kami ya Allah, contoh buat kami ya Allah, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami semua ya Allah, agar kami benar-benar mencintaimu ya Allah, agar kami benar-benar mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan perintahmu ya Allah dengan istiqomah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, jadikan ya Allah keadaan kami pada hari ini, malam ini ya Allah, memberikan ilahnya Rasulullah ya Allah sebagai wasilah kepadamu ya Allah. Engkau berikan sabun, engkau berikan kemudahan urusan kami ya Allah, engkau berikan rezeki kami ya Allah, engkau berikan kami keselamatan di dunia dan akhirat. Jauhkan kami ya Allah dari segala macam penyakit ya Allah, jauhkan kami dari segala macam penyakit ya Allah, dengan wasilah salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa shifaiha wa al-absar wa